hari Senin tanggal 9 November 2020. Oke, hari ini sebelum kita belajar bersama-sama, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama. Pimpin dan sertai kami selalu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, hari ini sebelum kita belajar bersama-sama, kita bernyanyi dulu bersama Bunda Esther. Yuk kita menyanyi bersama-sama. Oke, tadi kita sudah menyanyi dengan Bunda Esther ya. Sekarang kita mau belajar. Hari ini tema kita adalah binatang. Binatang apa? Binatang darat. Wah, kok ada binatang darat? Nah, binatang tuh banyak jenisnya ya. Ada binatang laut. Maksudnya binatang yang hidupnya di laut, binatang darat yang hidupnya di darat, binatang udara yang hidupnya bisa di udara. Nah, banyak jenisnya hewan ya, hewan atau binatang ya. Kali ini kita akan bercerita tentang hewan yang hidupnya di darat. Nah, kita lihat ya gambar-gambarnya ya.
Oke, itu tadi contoh-contoh hewan yang hidup di darat seperti bebek, seperti ayam, sapi, kuda, rusa, banyak ya binatang-binatang yang hidup di darat. Anak-anak suka ke kebun binatang nggak? Nah, kalau suka ke kebun binatang, di situ kita bisa melihat banyak binatang. Ada yang hidupnya di air, ada yang hidupnya di darat, ada yang terbang pakai sayap. Oke, kalau di darat dia nggak perlu pakai sayap karena dia nggak perlu terbang. Oke, itu tadi hewan-hewan yang hidupnya di darat. Terus hidupnya di darat berarti banyak loh yang bisa untuk di hewan-hewan itu yang bisa untuk membantu manusia itu banyak juga. Terus yang bisa dikonsumsi atau dimakan itu ada juga yang hidup di darat seperti apa? Seperti ayam, sapi. Nah, kalau yang hidupnya di laut itu apa? Yang pakai ekor? Ikan. Nah, kalau yang di udara pakai sayap, burung ya. Itu tadi contoh-contoh dan jenis-jenis dari hewan. Sekarang kita akan melihat hasil karya kita nanti apa, yaitu huruf Z. Nah, ini Z. Z besar, Z kecil. Bedanya Z besar sama saja tapi hanya dikecilin. Kalau Z kecil, Z besar agak besar sedikit. Nah, ada pada buah zaitun. Nah, terus kita akan menebalkan nanti huruf Z ya. Ada pada hewan zebra. Zebra itu huruf Z. Oke, kita akan membuat huruf Z ini dengan kolase dengan biji-bijian. Kalau anak-anak nggak ada biji-bijian, kalau ada kacang tanah di rumah boleh, atau pakai beras boleh. Kita akan membuat supaya kita mengingat terus huruf Z itu kayak apa, biar nggak lupa. Kita kolase huruf Z-nya dengan biji-bijian. Oke, ini Bunda pakai biji-bijian ya. Kalau ada kacang tanah boleh, kalau ada batu boleh, supaya kita tidak lupa dengan huruf Z kita. Oh, kayak gini tuh huruf Z. Karena kita sudah membuatnya, maka kita tidak akan melupakan huruf Z. Nah, kita kolase huruf Z kita. Terus nanti kasih lihat Bunda ya hasilnya. Bunda, ini huruf Z-ku. Oke, ini huruf Z ya. Z Zoro. Oke, itu huruf Z kita. Nah, pembelajaran kita sampai di sini. Tapi sebelumnya Bunda mau berpesan buat anak-anak untuk selalu mendengar nasihat orang tua ya. Yang harus menghormati orang tua, harus sopan ya, sama orang tua tuh harus sopan, nggak usah teriak-teriak, nggak usah nangis, nggak usah lari-lari dalam rumah. Terus kalau minta apa-apa, minta, jangan nangis ya. Oke, terus jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan yang banyak, yang bergizi, jangan banyak jajan. Oke, itu pesan Bunda untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini karena kita sudah selesai belajar bersama. Tuhan, pimpin dan sertai kami selalu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi.